Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 119107200073 dari kelas 5B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya akan mempresentasikan mengenai sumber air pencemaran dan pencemaran air. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian pencemaran air. Jadi pencemaran air ini adalah masuknya suatu makhluk hidup, zat cair, atau zat padat, suatu energi atau komponen lain ke dalam air. Penyebab dari pencemaran air. Yang pertama yaitu limbah industri. Contohnya, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah, serta bahan kimia cair ataupun padatan. Penyebab yang kedua yaitu pengunggangan hutan atau lahan hijau akibat bangunan dan perumahan. Penyebab yang ketiga yaitu limbah pertanian, meliputi pembakaran lahan dan pestisida. Penyebab yang keempat yaitu limbah yang berasal dari pengolahan kayu. Penyebab yang kelima yaitu penggunaan bom yang dilakukan oleh nelayan untuk mencari ikan di laut. Penyebab yang keenam yaitu sampah rumah tangga. Sampah cair seperti deterjen, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, dan lain-lain, serta sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Secara umum, jenis dari bahan buangan itu ada 6 jenis. Yang pertama, bahan buangan padatan. Dari namanya jelas bahwa bahan ini berbentuk padat, baik yang kasar maupun yang halus. Contohnya plastik, gelas, kaleng, batu baterai, dan lain-lain. Ketika bahan buangan padat ini dibuang ke air, dapat mengakibatkan pencemaran, menimbulkan pelarutan, pengendapan, ataupun pembentukan koloidal. Yang kedua, bahan buangan organik, berupa limbah yang bisa membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Limbah yang dibuang ke perairan akan menaikkan jumlah populasi mikroorganisme. Contohnya, sisa-sisa makanan dan sayuran. Yang ketiga, yaitu bahan buangan anorganik. Logam adalah contoh bahan buangan anorganik yang sukar didegradasi oleh mikroorganisme. Jika masuk ke perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Contoh unsur logam seperti timbal, arsen, magnesium, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bahan buangan cairan berminyak. Yang kelima, bahan buangan berupa panas. Dan yang terakhir yaitu bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia memiliki ragam yang sangat banyak. Namun, bahan pencemaran air akan dikelompokkan menjadi produk sabun, meliputi deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya, serta bahan pemberantas hama atau insektisida. Secara umum, dampak pencemaran air dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, yaitu dampak atau pengaruh terhadap kehidupan biota air. Yang kedua, yaitu dampak atau pengaruh terhadap kualitas air tanah. Banyak penelitian yang mengindikasikan bahwa terjadinya pencemaran air tanah disebabkan oleh tinja. Hal ini sudah dibuktikan dengan suatu survei sumur dangkal di DKI Jakarta. Dampak yang ketiga yaitu pengaruh terhadap kesehatan. Yang keempat, dampak atau pengaruh terhadap keindahan atau estetika lingkungan. Pengendalian terhadap pencemaran air ada 2 jenis, yaitu secara teknis dan secara non-teknis. Secara teknis yaitu dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang mengatur dan mengawasi segala kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pengendalian secara non-teknis yaitu dengan mengubah proses mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Beberapa pencegahan terhadap pencemaran air. Yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, memperluas gerakan penghijauan. Yang keempat, pengawasan terhadap
penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Yang kelima, tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan. Yang keenam, melakukan intensifikasi pertanian. Adapun kendala dalam mengatasi pencemaran air ini, yang pertama yaitu kurangnya kesadaran diri dari orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangnya sistem drainase di jalan-jalan. Yang ketiga, limbah-limbah yang tidak diolah oleh manajemen pabrik dengan baik. Dan yang terakhir, karena kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai pencemaran lingkungan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.